Pemirsa, tuntutan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU terhadap kelima terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana atas Nofriansyah Yosua Huta Barat menuai beragam tanggapan. Khususnya untuk Eliezer, tuntutan 12 tahun penjara ini dianggap membuat nelangsa sang justice kolaborator. LPSK juga pasang badan dan meminta jaksa untuk merevisi tuntutan tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengatakan tuntutan itu sudah benar dan tidak perlu direvisi. Dan banyak pihak khawatir tuntutan bagi Eliezer ini bisa jadi sebuah presiden buruk bagi seorang justice kolaborator dan dikhawatirkan membuat orang enggan buka suara atas kejahatan yang terjadi. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Edwin Partogi Pasaribu selaku Wakil Ketua LPSK, Albert Aris selaku pakar hukum pidana, dan Roy Pudihang Lumiu selaku paman Richard Eliezer. Selamat malam Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Baik, terima kasih telah bersama atau meluangkan waktu bersama kami dalam MNC News Prime malam hari. Tapi sebelum kita mulai dialognya Bapak-Bapak, saya akan disclaimer terlebih dahulu. Monggo tanpa harus menunggu komando dari saya jika ada yang ingin menanggapi tanggapan atau pernyataan dari narasumber lainnya, tidak usah menunggu saya, langsung saja bisa tanggapi. Kita seperti lagi ngobrol bersama seperti itu ya. Baik, saya akan ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, dari pihak Kejaksaan Agung sendiri sudah mengatakan menolak permintaan revisi dari LPSK untuk tuntutan bagi Richard Eliezer. Dari LPSK sendiri apakah sudah atau langkah hukum apa lagi yang akan dilakukan? Ya, itu kan usulan ya. Kalau diterima atau ditolak sepenuhnya kepada yang berwenang. Hanya kan kita melihat bahwa ketika tuntutan itu dibacakan, reaksi pengunjung itu kan seperti mempresentasikan juga terusiknya rasa keadilan masyarakat, bahwa kita hidup dalam masyarakat yang menghargai kejujuran. Kejujuran itulah yang membuat kasus ini ketika proses penyidikan setelah sebulan baru terungkap ya. Dan kemudian hal ini juga ditunjukkan oleh Richard ketika memberikan keterangan di persidangan. Kita tidak pernah mendengar bahwa Richard dikatakan berbohong oleh jaksa, oleh hakim. Kita tidak mendengar Richard dikatakan berbelit-belit oleh jaksa, oleh hakim. Dan penerima manfaat dari keterangan Richard adalah hakim dan jaksa. Dan secara umum adalah masyarakat yang memang sangat besar antusiasnya mengikuti perkembangan perkara ini. Jadi masyarakat juga terpuaskan dengan keberadaan Richard sebagai justice collaborator. Nah, karena itu kemudian kami mengusulkan hal tersebut karena ada rasa keadilan publik sepertinya yang terusik ya, sekalipun juga kalau apabila kita memperhatikan ekspresi dari jaksa penuntut umum ketika sampai di bagian tuntutan itu nampak sekali secara psikologis, nampaknya DPU-nya sendiri juga berat untuk mengucapkannya ya, seperti akan menangis begitu. Jadi ada disparitas antara peran pengungkap perkara dan tuntutan itu yang menurut kami jadi suatu hal yang unik ya. Di sisi lain dalam tuntutan itu Mbak Fandi disebutkan bahwa hal yang meringankan adalah karena Baradae itu mendapatkan rekomendasi sebagai justice collaborator oleh LPSK. Namun hal yang meringankan tersebut yang disampaikan dalam tuntutan tersebut tidak diikuti dengan dengan ketentuan dalam undang-undang di Undang-Undang Perlindungan Korban Undang-Undang 31 2014 yang sudah memberikan ketentuan penjatuhan pidana ringan kepada justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Seharusnya kan sekalipun kita belum masuk pada tahap vonis, tetapi pemindahan ringan itu kan seharusnya juga tergambar dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Setidaknya saja kalau dalam vonis itu dia yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Kalau kita lihat di tuntutan itu kan belum menunjukkan bahwa Baradae yang paling ringan di antara tiga terdakwa lainnya yang juga sudah dituntut oleh jaksa. Demikian Mbak Fani. Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal begitu. Tapi sedikit mungkin Pak Edwin, apakah dari Richard Eliezer sendiri sempat
memberikan tanggapan atau komentar terkait dengan tuntutan yang ditimpakan kepadanya? Ya tentu tuntutan itu secara psikis tentu memberikan pukulan pada psikis Baradae. Ya, sempat nangis kemarin saya lihat ya di persidangan. Ya, dia juga menjadi sulit tidur karena itu. Tapi Richard orang yang cukup kuat ya, dia akan menghadapinya dan dia tetap pada komitmennya. Jadi sekalipun memang tuntutan itu cukup mengguncang buat Richard, tetapi dia berkomitmen untuk terus mengikuti persidangan ini. Pak Edwin sendiri secara pribadi kecewa? Ya, saya bukan soal kecewa nggak kecewa ya. Kami kan berharap bahwa apa yang sudah diatur dalam undang-undang tentang reward bagi justice collaborator itu menjadi satu rujukan buat jaksa penuntut umum. Nah, hal itu yang kami lihat sepertinya tidak terakomodir secara penuh. Oke, dan jadi presiden tersendiri. Nah, bicara mengenai presiden, saya ke pakar pidana terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sebenarnya Indonesia memandang justice kolaborator atau aturan hukum memandang justice kolaborator selama ini. Ketika tuntutannya ternyata lebih berat daripada ekspektasi atau permintaan atau katakanlah aturan yang mengatur. Apakah pernah terjadi sebelumnya? Begitu? Ya, gini Mbak. Justice kolaborator itu suatu yang baru bagi Indonesia. Justice kolaborator itu sebagai buah reformasi dalam sistem peradilan kita. Karena kalau kita lihat zaman dulu, bukan dulu ya, belum reformasi, itu orang melaporkan, orang menjadi saksi itu takut. Karena takut dilaporkan kembali, takut diancam kembali. Nah, disinilah lahir LPSK sebagai lembaga untuk memberikan perlindungan. Ini yang harus kita catat. Oleh karena itu, kita mengadopsi konsep itu dari negara-negara common law di Indonesia. Memang betul bahwa di negara-negara common law itu hanya kasus korupsi, illegal logging, kejahatan khusus Mbak Fani. Tapi di Indonesia tidak. Di Indonesia itu ada tindakan lain yang membahayakan saksi atau tersangka itu dilindungi mendapatkan reward. Ini yang catatan. Jadi banyak yang menyatakan dipotong itu koma kan itu loh. Jadi pertanyaannya apakah pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana masuk sepanjang saksinya. Jadi bukan pembunuhan berencana Mbak. Saksinya adalah mendapatkan suatu ancaman terpojok. Artinya apa? Indonesia itu mengadopsi semua tindak pidana yang berkaitan seorang saksi mendapat ancaman, mendapatkan pelindungan. Ini yang harus kita luruskan. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, dalam praktek persidangan yang terjadi saat ini, memang dilematis, karena suatu yang baru. Jadi banyak tafsir-tafsir yang kadang-kadang kurang pas. Seperti halnya kemarin, kalau kita lihat tuntutannya, dia menyatakan justice kolaborator, tapi kok sebagai pelaku utama. Itu nggak nyambung. Nggak pas ya? Nggak pas. Kalau justice kolaborator itu adalah pelaku yang paling ringan. Itu loh. Kalau pelaku utama bukan justice kolaborator, kenapa nggak ditolak aja sekalian awal? Ini bicara konsep. Saya nggak melihat konsep yang terjadi dalam undang-undang yang kemarin juga disampaikan di dalam tuntutannya. Kalau itu kemarin akhirnya ada penyampaian dari penuntut umum berpandangan dari FS, ya bisa kalau kita lihat FS karena memang lebih ringan kan itu. Tapi sebagai masih konteks berkeras, Prof. Jampidum sendiri tadi mengatakan dalam konversinya gitu berkeras bahwa walaupun statusnya sebagai justice kolaborator, Richard Eliezer ini adalah eksekutornya gitu. Kalau tidak ada eksekutor maka tidak terjadilah pembunuhan berencana. Hence 12 tahun penjara. Berarti bukan GC dong. Kalau Bapak ini itu harus monggo Prof Ibnu terlebih dahulu ya. Nanti izin Pak Edwin, soalnya belum selesai penjelasannya gimana, Prof? Bukan GC itu bukan pelaku utama. Kita kembali pada doktrinnya, GC adalah pelaku yang paling ringan. Aturannya seperti itu. Itu kata kuncinya seperti itu. Ya, jadi kalau utama bukan GC. Kenapa sih dulu tidak ditolak? Jadi harus bedakan antara formil material. Saya takutnya hari ini secara formil GC materialnya tidak. Karena masih ada perdebatan antara utama, antara yang menguak dan sebagainya, begitu. Nah, Iki, sebelum saya ke Bang Roy,
Pak Edwin, ini material ya katakanlah ada perbedaan antara syarat formil dan juga material GC dalam persidangan. Kira-kira ini akan jadi materi permintaan dari LPSK juga kepada JPU ke depan atau untuk ke majelis hakim sendiri? Ya tentu kami sudah berkomunikasi ya dengan pengadilan di awal dan juga termasuk komunikasi kami juga dengan JPU dalam persidangan juga ada. Kalau tadi disampaikan bahwa siswa barat itu bukan pelaku utama, memang benar, itu syarat yang memang sudah disembunyikan oleh undang-undang. Jadi salah satu syaratnya bukan pelaku utama. Jadi kalau kemudian misalnya dalam keterangan pers Kejaksaan Agung bilang bahwa Baradae pelaku utama, ya itu jadi kontraproduktif. Kenapa pelaku utama kemudian rekomendasi JC yang diterima? Ya. Jadi itu yang menurut kami salah satu hal yang unik juga dalam tuntutan tersebut ya. Jadi seolah-olah bahwa memang sejak awal atau dikonstruksikan bahwa antara E dan FS ini sama kelasnya. Kalau dalam pelaku utama kan bisa saja lebih dari satu. Benar. Tetapi sejak awal kan kami berkoordinasi dengan penyidik. Ketika penyidik menetapkan status tersangka segala macam itu kami tanya apakah Richard adalah pelaku utama atau bukan. Ya, kata penyidiknya bukan pelaku utama. Kalau bukan pelaku utama tentu dia masuk kategori untuk bisa dijadikan JC. Nah, itu yang kami juga kemudian tanya ya, kalau kenapa kemudian ada kesenjangan antara suasana batin dari JPU yang ada di persidangan dengan tuntutannya. Ya sepertinya memang dalam prakteknya tidak sepenuhnya tuntutan itu ditentukan oleh JPU itu sendiri, tapi secara struktural ditentukan oleh jabatan struktural yang ada di kejaksaan. Demikian, Bapak. Berarti dari LPSK sendiri semacam ada asumsi sementara, bukan asumsi sih, mungkin perspektif sementara terkait dengan bagaimana tuntutan ini atau apa yang mendasari tuntutan ini menjadi 12 tahun atas Richard Eliezer. Kalau begitu saya ke Bang Roy Pudihang. Bang Roy, kita mengetahui tuntutan sudah ditetapkan atau sudah dinyatakan oleh JPU. Dari keluarga sendiri, saya ingin tahu ketika mendengar kemarin tuntutan dijatuhkan kepada ponakan Anda, Richard Eliezer, 12 tahun penjara. Bagaimana? Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam. Malam, Pak Roy. Ya, kami mendengar tuntutan kemarin untuk Barada Richard Eliezer, kami keluarga di Manado merasa terkejut, Pak. Terkejut, dan harap kami Barada Eliezer sebagai seorang yang sudah berkata jujur, kami kira mungkin mendapat hukumannya agak ringan sedikit. Tapi saya mewakili keluarga besar Richard Eliezer yang ada di Manado juga, pertama, tetap berterima kasih kepada Bapak dari LPSK, termasuk Pak Wakil Ketua LPSK yang selalu mendampingi Barada Eliezer dalam masalah yang terjadi saat ini. Dan kami berharap Pak dari LPSK juga dapat tetap mengawal atau mendampingi terus Barada Richard Eliezer ini, Pak, dalam masalah ini, sementara menunggu sidang selanjutnya. Jadi kami juga merasa bukan kecewa, tapi merasa kaget juga dengan putusan 12 tahun itu. Sebab saya kira ponakan kami ini, Pak, sudah berbicara apa adanya dari dulu. Dia sudah berbicara jujur. Tapi ya, kami hanya berharap keadilan saja dari bapak-bapak sekalian, pemimpin-pemimpin kita untuk Barada Eliezer, sebab kami, Pak, ini orang kecil, Pak. Kami orang tidak apa-apanya, kasihan dia masuk polisi saja susah setengah mati, Pak. Iya, kami orang kecil, jadi kami memohon kiranya ada keadilan hukum untuk ponakan kami. Dia itu kan, Pak, tidak sampai hati dia mungkin mau melakukan sesuatu begini. Tapi itulah, Pak, kami cuma memohon kepada bapak-bapak, hakim,
atau juga Pak Jasa, juga kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Barada Eliezer, kayaknya terus dapat juga mengawal, membimbing ponakan kami ini. Dan juga kami berterima kasih juga Pak kepada media-media massa yang selalu memberikan support, meliput kepada ponakan kami. Dan kami minta Pak untuk Barada Eliezer yang sekarang ada di tahanan Barreskrim sebagai keluarga besar kami di Manado, mohon kepada Barada Eliezer tetap kuat dan tetap sehat dan banyak berdoa dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Bang Roy. Ya. Bang Roy, saya ingin tanya dari kacamata Anda dan juga keluarga, dengan tuntutan 12 tahun penjara kepada keponakan Anda ini, apakah Anda juga melihat mungkin hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah? Tidak adil bagi orang kecil, rakyat? Ya, Bu. Sementara saat ini kan kami sementara menunggu putusan yang dari Pak Hakim. Sebab Hakim adalah Tuhan yang ada di dunia ini. Jadi kami memohon, kami juga berharap hukum yang seadil-adilnya untuk ponakan kami ini. Kalau memang saat ini dia bersalah. Kalau dia bersalah melakukan penembakan, ya kami keluarga besar di Manado minta maaf. Ya, kalau untuk hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, itu kami mohon kayaknya hukum yang ada di Indonesia tidak begitu. Ya. Baik. Bang Roy, Pak Edwin Partogi dan juga Prof. Hipnu, kita akan jeda sesaat ya. Kita akan gali lebih dalam lagi di segmen berikut. MNC News Prime akan jeda sesaat, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kejaksaan Agung sebelumnya menilai rekomendasi LPSK terhadap Eliezer untuk menjadi justice kolaborator sudah diakomodir. Tuntutan 12 tahun Eliezer juga jauh lebih ringan dari Verdi Sambo. Kejagung juga menjelaskan berdasarkan undang-undang tidak secara tegas dijelaskan terkait dengan kelayakan justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana. Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban SPK terhadap Richard Eliezer Puding Limau untuk mendapatkan JC telah terakomodir dalam surat tuntutan. Sehingga terdakwa mendapatkan tuntutan pidana jauh lebih ringan dari terdakwa Verdi Sambo sebagai pelaku intelektual dadar. Terdakwa Richard Eliezer Puding Limau adalah seorang bawahan yang taat kepada atasan untuk melaksanakan perintah yang salah dan menjadi eksekutor dalam pembunuhan berencana dimaksud, sehingga pembunuhan berencana tersebut terlaksana dengan sempurna. Bahwa kasus pembunuhan berencana bukanlah termasuk yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2015 tentang perlindungan saksi dan korban, yang pokoknya tidak, yaitu yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu yang juga tidak termasuk dalam edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Ya, termasuk kasus tertentu yang disebut ya. Yaitu antara lain ini disebut di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya. Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, dan tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Dalam undang-undang ini dan surat edaran Mahkamah Agung ini memang tidak secara tegas dijelaskan bahwa pembunuhan berencana apakah masuk dalam kategori yang harus diberikan justice kolaborator. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan para narasumber kita malam hari ini. Saya harus ke Prof. Hipnu karena tadi pernyataan dari Jaksa Agung atau Jampidum sendiri, maksud kami dari Kejaksaan Agung lebih tepatnya, yang mengatakan undang-undang belum mengatur mengenai perkara atau kelayakan justice kolaborator dalam mendapatkan keringanan hubungan. Betul? Ya, kita bukan melihat dalam undang-undang LPSK itu bukan melihat perkara objeknya, tapi melihat saksi orangnya. Ini harus dipahami. Jadi dalam hal seperti ini ya takdir ya. Kalau tafsir saya tidak seperti itu. Tafsir saya adalah setiap tindak pidana yang saksi. Jadi bukan perkaranya, bukan masalah berencana atau tidak berencana. Saksi mendapatkan ancaman, LPSK wajib melakukan perlindungan. Itulah yang jadikan spirit di dalam undang-undang negara kita adalah buah reformasi, saya katakan tadi. Yang di sebelum reformasi itu orang mau pengadilan takut, Mbak. Mau membenarkan juga takut. Menjadi saksi takut.
Nah, kondisi takut itulah maka lahirnya kita mengadopsi di konvensi PBB, lahirlah Undang-Undang LPSK yang kemudian di sana ada justice kolaborator, saksi yang bekerjasama. Catatannya adalah bukan pelaku utama, sehingga saksi yang paling ringan yang bisa membuka semua takbir. Itu kalau kita lihat sejarahnya, justice kolaborator itu adalah sebagai sebagai tumbal dalam situasi gerombolan ya, istilahnya itu gerombolan ya, dia itu keluar, tapi dia sebagai terdakwa juga tapi juga pelaku. Sebagai saksi juga sebagai pelaku. Jadi ibaratnya sebagai orang yang sadar diri. Nah, itu lahirnya di situ. Makanya diambilkan di Indonesia. Disitulah yang disebutkan, makanya sekarang itu justice kolaborasi suatu yang sangat ditunggu. Hampir semua saksi yang terjadi perkara itu mengajukan sebagai diksi. Rekomendasinya ada di Pak Edwin. Layak atau tidak. Tapi memang ketentuannya ada di pengadilan. Jadi sekarang saya kira tidak perlu menyampaikan dengan Kejaksaan Agung, tunggu aja saksian ini, penyampaian ini ada di Kejaksaan Agung, di pengadilan. Karena pengadilan akan melihat dikabulkan atau tidak. Jadi jelas, kalau nanti hakim mengabulkan, pasti hukumnya ringan. Jadi tidak samar-samar, justice kolaboratif yang dimohonkan kepada saksi atas rekomendasi LPSK dikabulkan, sehingga hukumannya menjadi sekian. Atau sebaliknya, saksi yang direkomendasikan LPSK ditolak, sehingga hukumannya besar. Jadi semuanya tergantung dari vonis hakim nantinya ya, Prof? Ya. Jadi kita energinya udah tidak perlu bicara masalah kemarin, kita hargai semua lah, itu sudut pandangnya berbeda-beda. Kuncinya ada di majelis hakim nanti, dikabulkan atau tidak. Itu akan jelaskan. Nah, energi Pak Edwin dan kawan-kawan berarti nanti harusnya dialihkan kepada bagaimana memantau atau mengawal vonis dari hakim nantinya, begitu ya Pak Edwin. Tapi saya ke Bang Roy, materi ini pasti akan menjadi salah satu pertimbangan ketika kuasa hukum dari Richard Eliezer, Bang Roni Talapesi, akan membuat sebuah nota pembelaan atau pledoi. Tapi mungkin Bang Roy, apakah Eliezer sempat berkomunikasi atau diberikan waktu berkomunikasi dengan pihak keluarga, Bang Roy, Bapak dan juga Ibu dari Eliezer sendiri terkait dengan apa harapannya, apa saja yang ingin disampaikan oleh Eliezer dalam nota pembelaannya besok? Ya, terima kasih Bu. Orang tua dari Eliezer, bapak dan ibunya, memang berharap anak mereka kalau bisa dapat ditolong dan dapat diperingan hukumannya. Dan khusus kepada Bapak Roni Talapesi sebagai pengacaranya Barada Eliezer, kami tetap keluarga di Manado tetap mensupport Bapak Roni kayaknya terus dapat mengawal Eliezer. Sempat ngobrol kemarin Bang ya? Sempat ngobrol ya? Kemarin kita sempat WA sama orang tuanya di Jakarta. Kalau Eliezer enggak pernah, sampai sekarang belum dapat hubungan dengan Eliezer. Kalau orang tuanya kami kemarin orang tuanya menangis-nangis itu. Iya, bapak dan ibunya. Iya, bapaknya sempat sakit juga mendengar putusan itu. Jadi kami di Manado saat ini menghibur mereka yang ada di Jakarta, orang tuanya menghibur, dan kami selalu topang dalam doa dalam masalah ini. Sakit apa Bang kalau boleh tahu? Bapaknya itu sakit kakinya. Oke, ada kondisi tersendiri ya. Tapi memang sudah sempat ngobrol dengan Eliezer, ada kabar bagaimana kondisi dari Richard Eliezer saat ini? Kalau untuk Eliezer kami belum tahu, Bu. Soalnya mungkin orang tuanya, kalau ada hubungan mungkin orang tuanya juga tahu. Tapi kalau kami di Manado sampai saat ini belum ada hubungan dengan Eliezer. Oke. Tapi sempat kontaknya dengan Roni Talapesi? Kalau saya belum pernah kontak saat ini. Oke, baik. Kalau orang tuanya itu selalu kontak dengan pengacaranya, Pak Roni. Baik. Saya kembali ke Pak Edwin tadi. Kalau misalnya kita bicara mengenai energi yang harusnya sekarang disalurkan adalah mengawal vonis dari majelis hakim. Seperti apa dari LPSK memperjuangkan status justice kolaborator ini, Pak Edwin, agar lagi-lagi presiden buruk
orang-orang yang berani bersuara, orang-orang yang berani untuk menjadi seorang whistleblower di tengah tekanan apapun birokrasi, hierarki, atau apapun kepentingan yang berada di baliknya ini tidak takut begitu untuk kedepannya? Ya, saya mau menanggapi dulu Mbak Fani dari apa yang disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung tadi ya. Monggo. Ada yang menurut kami tidak lengkap disampaikan. Oh. Bahwa di pasal 28 ayat 2 tentang tindak pidana yang menjadi hal menjadi prioritas untuk diputuskan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, itu memang merujuk kemudian ke pasal 5 ayat 2. Di pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31/2014 itu ada disebutkan tindak pidana yang definitif. Ada terorisme, kemudian korupsi, pencucian uang, ya, perangan orang, ada yang definitif, tapi juga ada yang kemudian yang sifatnya dia lebih terbuka, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan pelakunya terancam keselamatan jiwanya. Jadi benar bahwa pembunuhan tidak termasuk yang definitif, tetapi itu tidak mengurangi kewenangan LPSK untuk melindungi tindak pidana lain yang posisi saksinya terancam. Jadi itu yang menjadi kewenangan sepenuhnya oleh LPSK dalam memutuskan perlindungan saksi dan korban. Nah, di dalam konteks tadi disebutkan SEMA, juga hal yang mungkin perlu jadi pengetahuan buat masyarakat ya, bahwa SEMA 4/2004 itu adalah peraturan internal Mahkamah Agung untuk lingkungan peradilan, bukan ditujukan buat penyidik, bukan mengatur jaksa penuntut umum, ya, karena SEMA itu hanya mengatur di lingkup Mahkamah Agung saja. Nah, SEMA itu sendiri diberangkat dari pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Korban nomor 13 tahun 2006. Jadi SEMA itu ketika Undang-Undang LPSK belum diubah menjadi 31/2014. Jadi SEMA itu adalah tafsir dari pasal 10 yang menyangkut soal justice collaborator di Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 6 tahun 2000, Undang-Undang 13 tahun 2006. Nah, ketika Undang-Undang LPSK diubah menjadi Undang 31/2014, maka kekosongan hukum yang sebelumnya ada itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi karena hierarkinya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, yaitu undang-undang. Ya, jadi bukannya SEMA tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Gitu. Jadi sebenarnya SEMA itu tadi saya sampaikan itu peraturan internal di Mahkamah Agung untuk peradilan. Gitu. Nah, artinya sebenarnya memang cukup rujukannya Undang-Undang 31/2014 karena ketentuan operasional tentang justice collaborator hanya diatur di dalam Undang-Undang 31/2014. Yang ada yang lain adalah konvensi anti korupsi, konvensi melawan kejahatan terorganisir. Itu memang disebutkan clue-cluenya bahwa di antara pelaku kalau mereka mau bekerjasama itu bisa tidak dipidana, kalaupun dipidana dengan hukuman yang lebih ringan. Gitu. Jadi yang sampaikan Prof. Ibnu tadi bahwa justice collaborator ini suatu hal yang baru, itu memang tidak salah ya, karena memang pengaturan dalam PBB-nya itu baru tahun 2002 atau 2003 dan kemudian kita ratifikasi konvensi tersebut. Nah, itu Mbak. Pak Edwin, materi atau klausul ini kan juga berarti masuk dalam permintaan LPSK kepada revisi tuntutan yang katakan meminta JPU atau pihak kejaksaan untuk merevisi tuntutan, tapi sudah ditolak. Gimana? Ya, sebagai tadi sampaikan Prof. Ibnu ya, bahwa kita masih ada ruang ya, hakim itu kan punya kewenangan untuk memberikan keputusan baik mengabulkan tuntutan maupun tidak ya, mengabulkan setengah atau sebagian, termasuk juga tuntutan pemidanaan baik yang maksimal maupun yang di bawah tuntutan jaksa, itu sepenuhnya ada di kewenangan hakim ya. Saya rasa dan kami berharap hakim jauh mempunyai sudut pandang yang jauh lebih komprehensif ya, melihat kontribusi dari Baradae dan merujuk pada undang-undang sebagaimana kami sebutkan tadi yang sudah mengatur tentang reward bagi justice collaborator, yang kemudian itu bisa menghadirkan
rasa keadilan masyarakat itu terpenuhi oleh vonis hakim itu sendiri. Baik. Ini kan apa? Tapi berarti pertanyaannya sekarang adalah what the worst can happen ketika majelis hakim mempunyai perspektif bahwa ya posisi justice kolaborator ini tidak akan bisa memperingan seseorang gitu dalam menerima dakwaan atau menerima vonis hukuman tersebut. Tapi kita akan tahan dulu jawabannya ya Bapak-Bapak semuanya. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama kami juga para narasumber, Pak Edwin Partogi Pasaribu, Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana UNSUD dan juga Bang Roy Pudihang selaku paman dari Richard Eliezer. Baik, saya akan ke Bang Roy. Bang Roy tadi menyebut ada doa di sana untuk Richard Eliezer dalam menghadapi proses hukum sampai dengan nantinya vonis dijatuhkan oleh hakim. Doanya apa saja Bang Roy? Ya, terima kasih Bu. Doa yang pertama kepada Richard Eliezer supaya dia tetap sehat dan kuat dalam menghadapi sidang berikutnya. Yang kedua, kami juga berdoa untuk Bapak Hakim yang terhormat, kiranya dapat mempertimbangkan untuk dapat memberikan keadilan kepada ponakan kami Richard Eliezer untuk sidang yang berikutnya. Doa juga khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia yang saat ini tetap simpati dan mendukung Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai seorang GC, dan kami berharap kiranya doa-doa kami ini dapat didengar oleh Richard Eliezer yang saat ini dapat sementara ditahan. Dan juga Bu, kami berdoa juga untuk Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer, kiranya dapat selalu diberikan kekuatan, dan juga kepada orang tuanya yang saat ini sementara kurang sehat, kiranya dapat memberikan kesembuhan. Untuk sidang-sidang yang akan berlaku minggu-minggu depan, kami berdoa juga kiranya sidang itu dapat berlangsung dengan baik, dan kami berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada sekarang, Pak Prof. Hipnu dan Pak Edwin dari LPSK, juga kepada bapak-bapak yang dari Kejaksaan. Iya. Terima kasih, Bu. Banyak dukungan kami lihat ini meluncur atau dialamatkan kepada ponakan Anda atau keponakan Anda, Bang Roy. Mungkin ada tanggapan atau komentar tersendiri terkait dengan banyaknya dukungan tersebut? Kami berterima kasih kepada dukungan-dukungan kepada ponakan kami, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Memang dari pertama masalah ini, Bu, kami tetap memohon kepada Richard, kiranya Richard selalu dapat berbicara jujur, dapat berkata jujur. Dan kedua, di dalam masalah ini kami tetap memohon kepada Bapak Presiden yang saat ini berada di Manado, Pak Jokowi. Kiranya Bapak Jokowi dapat juga memberikan perhatian. Tapi kami yakin Pak Presiden dapat memberikan perhatian pada masalah ini, khususnya ponakan kami, Richard. Dan kami tetap mendukung proses hukum ini, Bu, sementara berproses. Kami juga tidak bisa bikin apa-apa dari Manado, kami hanya minta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada media MNC juga yang malam ini sudah menyelenggarakan live streaming ini. Kami berterima kasih. Terima kasih banyak kepada simpatisan atau netizen yang ada di media sosial juga, yang selalu memberikan dukungan, ibu-ibu, emak-emak kepada Richard Eliezer. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan dapat membalas segala kebaikan kita semua. God bless. Amin. Diamini sama Prof. Hipnu ya. Tapi saya kembali ke Pak Edwin lagi. Kalau Pak Edwin sendiri, bagaimana langkah selanjutnya dari LPSK? Ya, yang kita tinggal tunggu dan harapkan adalah tinggal bahwa harus ada dalam putusan itu ya, bahwa kejujuran sebagai nilai universal yang dianggap baik itu
masih dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nah, hal itu perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan penghargaan, reward, ya. Dan undang-undang sebagai satu basis rujukan kita dalam penegakan hukum itu sudah memberikan jalan untuk itu. Ya, jadi kalau kita masih bisa berharap bahwa hukum ini akan tegak, salah satunya dengan para pelaku dan suatu tindak pidana itu membantu pengungkapannya, ya, itu kita harus juga memberikan tempat kepada mereka sebagaimana juga undang-undang sudah mengatur. Jadi kami sangat berharap vonis majelis hakim mempertimbangkan kejujuran yang sudah disampaikan Baradae yang membuat terang perkara ini menjadi sesuatu hal yang meringankan dan menjadi vonis yang adil buat Baradae. Demikian Mbak Fani. Baik, Prof. Hipnu, tentunya menyangkut bagaimana hukum di negara ini memandang status justice kolaborator dan juga aturan di sekitarnya. Apa harapan Anda? Harapan kami, saya kira penegak hukum semakin profesional, Mbak. Memang kita hargailah namanya suatu pandangan penasihat hukum, pandangan penuntut umum, wah itu saya kira sudah bagus semua ya. Cuma cara para pandangnya berbeda. Itu kita hargai, wong pandangannya juga penuntut umum itu adalah subjektif yang objektif. Subjektif itu subjektif mewakili mewakili negara, mewakili masyarakat, mewakili korban kan gitu kan. Tapi juga itu terhadap hukum. Demikian juga penasihat hukum. Nah, sekarang tinggal pada majelis. Majelis itu berpandangan objektif hukumnya, objektif perkaranya. Oleh karena itu, kami harapkan nanti seperti putusan yang lain terhadap isi itu nanti akan ada namanya pertimbangan secara empiris. Nah, itu yang kita lihat. Akan dilihat pertimbangan empiris itu ada terkait dengan isinya. Pertimbangan secara yuridis sudah pasti tentang undang-undangnya, dan pertimbangan secara filosofis. Nah, disinilah pertimbangan itu akan menjadikan suatu putusan yang betul-betul konkret yang bisa diharapkan mencerminkan keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat, baik keadilan bagi negara maupun keadilan bagi korban. Insya Allah seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sekali atas insight-nya. Kemudian juga Pak Edwin Portugi Pasaribu serta Bang Roy Pudihang yang telah bergabung bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Semua lagi-lagi yang kita harapkan dari vonis majelis hakim pastinya harusnya sesuai dengan sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial tentunya dari hukum yang berada atau mengatur di negara Indonesia ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya. Sehat selalu semuanya, Pak Prof. Hipnu, Pak Edwin dan juga Bang Roy. Kita akan ganggu lagi mungkin ya dalam lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu, sampai jumpa.